Yeay, ngagetin ya Pak ya? Enggak. Tahu. Salam jersey lokal. Gue sebenarnya udah lama banget pengen ngobrol sama Pak Ahau. Cuma kedahuluan si Bang Iman ya. Ya, Pertanyaan dia bisa sama dia semua Pak. Ngomong dong aja dong. Oke, Pak, ini ada pertanyaan mungkin nggak tahu nih ada yang nanya kayak gini atau enggak. Aku tahu Pak Ahau ini sebelumnya adalah produser atau garment ya. Ya. Banyak menyediakan atau membuat produksi baju dan segala macamnya, nggak hanya jersey doang yang biasanya diekspor kan Pak. Dari pengetahuan dan pengalaman itulah Pak Ahau dengan Millsnya berani membuat membuat jersey ya, timnas Indonesia dan klub-klub lainnya. Pertanyaan gini Pak, kok tiba-tiba mau berani membuat brand yang ada yang dijual di lokal? Karena setahu saya kalau di lokal itu marginnya tipis. Nih koreksi ya Pak kalau salah ya. Marginnya tipis dan tidak sustain nih. Jadi artinya habis 1.000, 2.000 habis itu udah nggak ada lagi permintaan atau menjadi up and down. Gimana Pak? Kenapa bisa berani seperti itu? Jadi gini, sebenarnya memang cita-cita saya dari dulu tuh, cita-cita kami tuh memang mau bikin satu brand ya, brand lokal yang kualitasnya bisa disaingkan lah dengan kualitas brand yang udah besar di internasional. Jadi ya kita merasa di 2018 itu saatnya udah tepat lah. Jadi kita coba bikin brand lokal satu, ya Mills. Terus kalau dibilang kita targetin market lokal, enggak juga sih sebenarnya. Kita targetin brand Mills ini tuh bisa internasional. Jadi bukan brand yang hanya jual di market lokal aja. Jadi gini, saya maunya gini, pikiran saya gini. Kita selama ini kan kalau kita ngelihat baju di luar made in Indonesia, terus kita udah seneng ya made in Indonesia, made in Indonesia nih. Tapi bukan made in Indonesia. Tapi dia bukan ke kita. Betul. Jadi saya mau suatu hari brand Indonesia itu jadi kita bangga brand from Indonesia. Nice. Ini keren nih. Bukan hanya made in Indonesia. Made in Indonesia. Jadi lebih dari itu. Artinya itu sudah biasa gitu ya. Betul. Made in Indonesia sudah biasa. Ini brand from Indonesia. Ya itulah yang kayak sekarang udah mulai ya di Trandere ini yang dipakai sama Pak Ahau dan berikutnya. Terus Pak? Ya kalau dibilang terus lokal, marginnya kecil segala macam, kita gini, enggak juga bisa dibilang semata-mata kita bikin produk itu kita ngejarnya margin. Oh margin ini enggak. Kita harus bikin satu produk bagus dulu. Ya. Market kita bisa accept dulu. Nah, walaupun di lokal kita di Indonesia marginnya kita memang nggak bisa terlalu besar, kecil apa gimana, tapi kita mesti tahu penduduk kita banyak. Kita bisa jual konsumtif dengan kuantiti yang lebih banyak. Mungkin kita kalau bilang satu model, satu SKU 1.000-2.000 pieces, tapi mungkin nggak repeat lagi. Tapi kita bisa bikin banyak SKU. Kita bisa membuat yang banyak supaya kuantitinya bisa lebih banyak. Potensial market kita di Indonesia tuh ada dan besar ya Pak ya. Dari Sabang sampai Merauke rakyat kita 250 juta. Betul. Ya brand-brand luar pun berlomba-lomba bisa masuk ke Indonesia kan. Iya sih. Iya, untuk mendapatkan marketnya ya, karena mereka tahu ya masih seksi ya market lokal kita. Ya, justru jadi tantangan. Kita harus memberikan produk yang lebih baik ya kepada konsumen. Jadi bisa yakin kalau brand Indonesia tuh ya bisa bersaing. Jadi mereka bisa beli. Jadi nggak hanya ekspor lokal kita makan juga gitu ya. Berarti nanti akan ada rencana Mills ini akan ada di klub-klub lain di luar Indonesia nih Pak ya. Mudah-mudahan. Nggak harus dari. Ya kan kalau kayak misalnya gini kayak yang brand Thailand kan kalau dia mainnya di Asia Tenggara dulu nih, pelan-pelan mungkin nanti dilirik tiba-tiba meluas ke negara-negara lain. Ya beda ya maksudnya. Kita jangan terlalu bangga made in Indonesia. Doa kita adalah brand from Indonesia. Orang kita cintai dulu. Orang kita sendiri. Orang kita dulu kita cintai. Keren. Pak Ahau, ini satu
pertanyaan yang saya kaget nih Pak. Jadi ngomong-ngomong Bali United ya, yang kemarin baru banget launching jersey-nya ya. Dari mereka berdiri mungkin 2015 ya, 2015 ya, tahun segitulah. Sampai 2020 5 tahun Pak, mereka itu selalu self brand. Self brand artinya mereka kan memproduksi sendiri jersey-nya. Tiba-tiba deal sama Mills Pak. Waduh, gatel, ini apa? Tapi saya tetap positive thinking bahwa oke, mungkin ada suatu mungkin business negotiation yang dilakukan antara Mills sama pihak Bali Bintang gitu ya. Ceritain dong Pak, apa sih? Terserah Bapak deh, Bapak mau cerita sejauh apa? Kok bisa mereka tiba-tiba dari self brand mau memakai brand kedua atau fan atau supplier lah atau ada brandnya lah, gimana Pak? Ya memang nggak ada gimana juga sih ya. Simple aja. Jadi awalnya kita memang kita lihat beberapa klub yang potensial ya, yang bagus. Bali United merupakan satu klub yang dengan manajemen yang terbaik di Indonesia juga. Makanya kita coba approach ke mereka. Awal-awal kita kirimin penawaran, kirimin proposal, kirimin kita punya company profile, lalu kita diajak meeting. Lalu di situ saya jelaskan, kalau klub bola itu memang bisnisnya itu ya bola, harusnya nggak perlu ngurusin aparel lagi gitu. Pak, kan tapi ada Pak ya, AS Roma, betul, itu kan ada sempat self brand. Ya memang sih mereka edisi ulang tahun kali ini. Ya betul ya, tapi kan pada ujung-ujungnya di saat mereka mendapat penawaran yang menarik dari brand, mereka akan bergeser kan, karena kan gini, mereka kan tetap akan mendapatkan profit sebenarnya, ya kan. Ya kalau industri bola ini kan all about business. Di saat mereka tetap mendapatkan profit dari brand, ya kenapa enggak? Mereka udah nggak usah ngurusin lagi. Ibaratnya orang-orang yang tadinya ngurusin mungkin bisa dikurangin gitu kan, karena ngurusin yang lain jangan dikurangin. Keren nih punya bos kayak gini nih. Iya. Jadi nggak ada yang luar biasa ya Pak ya? Nggak ada. Dan mereka percaya dengan apa yang kita presentasiin. Nggak ada. Gua maunya bahannya kualitasnya gini-gini. Kalau ada seperti itu. Ada. Kalau masalah kualitas segala macam kan kita pasti kasih lihat kita seperti apa. Dan harusnya mereka juga udah tahu lah ya, karena sebelumnya kan kita udah di timnas ya. Tapi itu Bali United yang ya saya lihatnya sih salah satu yang paling profesional ya sejauh ini ya dikemasnya dengan baik lah klub ini. Mereka kalau Pak Ahok membandingkan dengan klub yang misalnya Mills Support misalnya Sulut atau Bayangkara nih, ada perbedaan nggak sih Pak sama mereka? Ada apa mereka lebih karena kan ini jatuhnya partnership dong. Iya betul. Maksudnya mereka juga kita kerjasama, ya sponsor dong jatuhnya dong. Iya betul. Ada perbedaan nggak sih Pak saat Bali United dengan klub-klub yang lain yang Mills Support Pak? Nggak ada sih ya. Sama-sama aja tuh Pak. Standarnya memang seperti itu. Kalau bahas desain ya kita bahas sama-sama. Dengan ya otomatis memang peranan klub lebih banyak kalau di baju match ya, karena mereka kan punya ciri mereka, warnanya mereka, terus sponsornya mereka, sponsor mereka, terus temanya mereka mau apa tahun ini tema ya. Tahun ini berarti mereka yang desain ya? Iya, koleksi dengan kita. Ya, jadi memang desain dari mereka, terus kita ada touch sedikit, ada ya memang dari beberapa pihak. Tapi kalau baju match memang rata-rata konsep awal pasti banyak kan dari klub sih. Kita ikut. Tidak tahu ya, udah dijelasin langsung. Jadi nggak usah pusing-pusingin lagi. Nah, sama ini Pak, kan Mills sudah ada di Inggris nih. Ya. Gua sih nggak bisa. Kalau saya Pak tahunya klub Inggris itu selain nonton pertandingannya dari dokumenter-dokumenternya Pak ya, kan banyak tuh di Mola tuh kan. Ada nggak sih Pak perbedaan antara mensupport tim dari Inggris dengan tim lokal Indonesia Pak? Mungkin gini, dari jumlahnya, dari aku nggak tahu nih di sana kan mungkin ada beberapanya, ada liga, apakah ada elite pro-nya juga atau apa, atau akademinya apa gitu, atau gimana di linknya? Apakah sebenarnya sama-sama aja kayak ke Indonesia kita ngasih penawaran, kita ngasih ini sampelnya segala macam, ada nggak sih Pak perbedaannya? Perbedaan ada. Kalau untuk masuk ke Eropa, apalagi yang Inggris yang peraturannya ketat, ya biasanya mereka perlu lab test, ya kan? Kita kirimin sampel. Mereka Tran Mere atau negaranya yang minta Bapak untuk lab test?
Iya, udah pasti ya regulasi dari negara yang diturutin sama klub yang akan menjual jersinya kelak kan. Oke. Iya, mereka akan ya beda lah. Terus kalau dibilang lini-lininya ya beda. Mereka itu ada dari youth ya, dari kelompok remaja, perempuan, ya terus yang U21, terus yang senior timnya. Memang mereka ada request per divisi ya. Oke. Ada request. Terus kalau lebih banyak atau lebih dikit Pak? Atau sama-sama aja? Sama apa ya? Gua sebutnya Bali United deh Pak, biar gampang. Kalau quantity mereka lebih banyak ya. Quantity lebih banyak? Iya, karena fanbase-nya mereka tuh nggak cuma di Inggris kan? Bukan gitu. Mereka tuh kalau fans tuh bener-bener kayak mau punya jersey tuh kayak wajib gitu. Oh iya. Ya mereka lebih, ya daya belinya tuh lebih. Iya, fanatik ya. Fanatiknya dengan membeli jersinya ya. Ya, dan di sana kan rata-rata ori ya. Oke, nggak ada KW juga mungkin karena kalau di sini kan pilihannya banyak. Belinya ya hanya di situ, hanya di store gitu. Hanya di store. Dan berarti nanti setelah Tranmere ini ada rencana yang lain Pak di Inggris? Harusnya kan kalau satu mata kelihatan ya, ada potensi-potensi. Justru kita perform di kita mau performa di kita tunjukkan ini kepada klub yang benar-benar kasih kita kesempatan Tranmere ya untuk masuk ke sana marketnya. Dan berita baiknya Tranmere ini dari awalnya mereka pre-order, terus barang batch pertama pesanan mereka sampai. Terus mereka open di store-nya. Sekarang pre-order lagi. Berarti kan habis. Jumlahnya lumayan kan Pak? Lumayan, jumlahnya lumayan. Berarti kan habis. Dan shipment yang harus kita shipment kemarin by sea artinya laut, sebulanan lah gitu kan. Mereka minta by air. Berarti buru-buru dong ya. Mereka nggak mau ngecewain gitu kan. Atau ada PO lagi. Mereka PO nggak sih Pak? Modelnya? Ya modelnya shipment per batch ya. Maksudnya ke fansnya tuh mereka buka PO gitu. Ya pre-order. Pre-order. Berarti sebenarnya nggak ada masalah juga kan? Iya, pre-order. Lumrah ya berarti. Oh, keren. Nah dengan begitu kan mungkin kelak klub-klub lain ya mungkin lihat ternyata brand Indonesia juga kualitasnya oke. Mereka bisa, mudah-mudahan lah mereka bisa interest kerjasama dengan brand-brand Indonesia ya. Saya nggak ngomong Bills ya, saya ngomong brand Indonesia. Siapapun itu diterima gitu. Mudah-mudahan bisa diterima. Keren. Terus tambahan lagi yang Tranmere ini Pak. Kalau tadi Pak Aho bilangnya setidaknya mereka melihat kualitas brand Indonesia, brand asal Indonesia. Mereka ini kayak supporter kita nggak sih Pak? Musingin aksesoris, logo-logo duniawi, perlogoan duniawi kalau bahasa saya. Mereka musingin itu nggak sih Pak? Enggak sih. Apakah player isunya harus ada 3D-nya yang keren-keren timbul-timbul begitu atau gimana Pak? Ceritain dong Pak, ini kayak seru nih. Enggak sih, mereka lebih nggak ke situ sih ya. Mereka lebih ke desain, terus bahan, nyaman atau nggak nyaman. Iya, mereka nggak terlalu, maksudnya nggak terlalu pusingin masalah harus filosofi itu. Sebenarnya semua jersey nggak ada kita bukan harus bicara filosofi tapi yang kita bikin tuh tema apa yang kita mau buat tahun ini sebenarnya. Jadi kita jangan terlalu banyak ngejar masalah filosofi. Ya karena kalau menurut saya sih ya tema aja sih, apa sih yang mau kita angkat gitu loh temanya. Iya, nggak harus filosofi ya. Apalagi tim seperti Tranmere yang udah ratusan tahun lagi. Mungkin habis tuh filosofinya kalau diurut-urutin terus. Tema dia tahun ini kan jelas diperlihatkan di logo mereka. Mereka balik ke logo klasik. Oh, itu logo klasiknya? Logo klasik. Saya lihat videonya waktu launching dipuji-puji tuh logonya tuh. Kayak dia kayak ngomongin, wah Mills bisa mensupport Crash-nya dengan baik gitu. Ini apa nih maksudnya nih? Oh ternyata karena mereka mengganti logonya gitu. Dan mereka seneng gitu ya, happy dengan itu ya. Jadi memang desainnya tahun ini itu ya mereka lebih nonjolin ke logo klasik. Makanya bajunya agak klasik kan. Bajunya agak klasik. Sebenarnya ya ke situ. Temanya aja. Ini kapan bisa dibeli Pak? Ini guys, gua tanggal akhir bulan ke Mills kagak ada nih. Gimana nih Pak? Ayo gimana nih? Sementara kita masih penuhin yang di sana dulu. Karena di sana ngejar terus kan. Oh siap. Paham. Bisa dilihat dari online-nya juga sih, mereka sampai sekarang masih pre-order.
menarik ya. Ternyata memang mereka memang gila ya, memang gila. Iya. Atau mungkin ada masalah. Ini kan saya ingat desain yang ini kan memang desainnya fansnya mereka tuh. Betul. Ada apa bukan itu? Karena fansnya atau mereka selama ini dikasih baju-baju template doang. Ya, ada kemungkinan itu ya. Okay. Kalau masalah karena disebabkan oleh desain mereka, yang desain cuma satu orang kan? Iya sih. Yang beli banyak. Iya sih. Padahal yang beli, beli banyak. Oke, keren. Oke, Pak Ahau. Ini mungkin saya sih pengennya nggak mau pertanyaan terakhir, tapi siapa tahu nanti ada pertanyaan lagi gara-gara itu. Pak, wawancaranya turun lagi. Timnas Indonesia Mills ini kan dealingnya setahu kita kan 2 tahun Pak, dengan opsi perpanjangan 2 tahun berikutnya. Saya kalau punya bisnis, saya pasti nggak mau rugi Pak Ahau. Ya kalau bisnis buat rugi ngapain? Emang nih sosial. Ya, ngomong apa adanya. Tapi dengan apa ya, investasi yang sudah dibikin di awal, which is 2019, dan ternyata semua kena pandemi, dan saya pasti kita tahu ya, pasti Mills kena banget nih masalah pandemi ini. Pasti sudah ada planning yang disusun dengan tim nasional kita, which is itu pada akhirnya kita bisnis kita bisa berjalan atau sustain lah ke depannya gara-gara itu. Tapi kan gini Pak, Piala Dunia yang kita mimpikan bahwa ada di Indonesia meskipun masih under ya Pak, itu kan batal Pak. Iya. Dan what next Pak? Gua kalau jadi bapak ya, perpanjang nggak nih? Gini ya, kalau kita ke timnas itu kan maksudnya memang juga bagian dari cita-cita kita ya. Memang kita mau dari dulu cita-cita supaya baju Mills itu bisa sponsorin timnas sepak bola kita lah. Di luar dari itu kan juga kita support timnas, support timnas PSSI ya, buat negara sendiri gitu loh. Tapi ya di luar dari itu memang ada deritanya ya. Pasti ya, berdarah-darah dulu gitu Pak. Ya, penyebab utamanya ya karena memang untuk pertandingan timnas itu hampir tidak ada. Iya. Ya. Belum ya. Tahun 2020 mungkin sekali nggak ada ya? Nggak ada. 2020 nggak ada. Ya, 2021 ya kemarin Piala Dunia aja yang sisa 3 itu. Iya. Habis itu udah nggak ada lagi. Ya hit yang paling besar ya di situ, nggak ada pertandingan, nggak ada penonton, jadi penjualan baju timnasnya juga nggak gimana banget, euforianya juga nggak ada. Kalau dibilang Piala Dunia, kalau memang Piala Dunia diadain di 2021 ya, mungkin oke, tapi kan juga harus dilihat apakah bisa mendatangkan penonton. Iya, kalau memang stadionnya kosong-kosong aja kayak sekarang, kurang tuh Pak. Kurang lah. Orang rata-rata kan beli jersey itu ke stadion saat ada match, apalagi di saat kita home, di saat kita bertanding. Wah, kalau Indonesia supporternya kan tahu sendiri, udah ini banget lah, fanatik banget ya. Cuman ya kita lihatlah kalau kedepannya masih begini terus ya kita juga nggak tahu arahnya mau gimana, nggak ada yang bisa nentuin sih ya, nggak ada yang bisa ramalin juga. Tapi ya kita cuma bisa berdoa lah ya supaya semua ini segera normal lagi, normal lagi. Sedangkan kita juga mungkin sama teman-teman kolektor nungguin what next gitu Pak, apa jersey barunya apa nih, edisi barunya bakal keluar lagi atau enggak ya. Saya sih nggak usah nanya sama Pak Ahau ya. Kita lihat aja nanti apakah akan ada seri barunya. Mungkin aku sih nebaknya mungkin stoknya mungkin masih banyak ya Pak ya. Mungkin karena kan yang namanya tadi kan udah cerita ya Pak Ahau kan backgroundnya garment ya. Garment kan produksi itu quantity ya. Mau nggak mau biar untuk mendapatkan cost yang terbaik adalah dengan produksi sebanyak-banyaknya. Dan pada akhirnya ya jualannya juga harus banyak-banyak. Iya, dia pada prinsipnya waktu kita start produksi itu kan ya karena kita brand lokal, pabriknya ada di lokal, kita harus bisa menjamin distribusinya pasti ada. Nggak boleh, lagi bikin-bikin ntar orang mau putus nggak ada, gitu kan. Makanya kita juga waktu itu buat dalam quantity yang lumayan ya. Tapi karena pandemi mau apa lagi? Ya, ambil hikmahnya aja lah. mudah-mudahan diperpanjang, jalan terus, tunggu terus nanti desain-desain yang baru dari Mills. Dan saya nggak gara-gara ada Pak Ahau di sini, saya salah satu fans dengan kualitas kainnya ya Pak. Terima kasih. Dan sangat worth it lah ya dengan tadi harganya, lalu dengan kualitasnya ya gitu. Dan untung jersey timnas ada 2 versi ya, jadi masih bisa dinikmati oleh fans-fans yang mungkin yang lebih menengah ke bawah lah ya. Jadi semuanya bisa
merasakan atau mencintai tim nasionalnya dengan membeli jersey. Betul, betul. Pak Hao, kita nungguin ke depannya klub-klub lain. Ya. Mudah-mudahan tahun depan klub-klub besar makin ada lagi. Aminkan dulu. Jangan Persib tiba-tiba ngambil sama Mills lagi. Bali United aja tiba-tiba begitu, jangan-jangan Persib atau Persebaya mau juga lagi. Wah, keren kan gitu. Gitu aja deh Pak Hao. Kalau jodoh nanti. Oh ya. Mudah-mudahan. Kita lihat aja nanti guys. Thank you berat Pak Hao. Kita ketemu lagi nanti kapan-kapan, mungkin dengan apa ya, edisi-edisi jersey yang lain. Ini Tranmere ada truknya kan Pak? Ada. Udah keluar belum sih Pak? Belum ya. Akan segera. Oh, ya, ntar kita wawancara sama Fajar juga. Jar, ini truknya lu Jar? Sama truk dari kita. Oke. Oh, yang motor sama dari kita. Oke, nanti kita ketemu lagi di materi yang lain. Thank you.